Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Defects? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Di tengah-tengah kebakaran yang mencekam, tiba-tiba Taesik muncul di sana. Tentu saja Ahyeon terkejut melihat Taesik yang kembali hidup. Taesik pun segera membawa anak-anak itu melarikan diri dari tempat persembunyian mereka yang sudah dilahap oleh api. Setelah tragedi ini, Sehee mengamuk kepada Junghyun karena Junghyun gak berhasil menghabisi anak-anak itu. Sehee juga menegaskan kepada Junghyun agar Junghyun menghabisi Kim, karena Kim udah gak berguna lagi bagi Sehee. Sementara itu, Taesik dan keenam anak-anak lainnya meratapi kepergian Suksu. Mereka menangisi Suksu yang telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Taesik lalu berbicara berdua dengan Ahyeon. Taesik menyatakan rasa bersalahnya karena terlambat datang. Namun Ahyeon lebih merasa bersalah karena kejadian Suksu ini. Dia merasa tidak dapat melindungi anak-anak. Padahal Ahyeon sudah berjanji untuk membuat Suksu dapat hidup normal. Tapi sekarang mereka malahan kehilangan Suksu. Di tempat lain, Nyonya serta Sehee kembali bertemu. Nyonya mengetahui dari berita tentang kematian anggota Dewan Kwon dan menjadi gelisah karenanya. Namun Sehee kembali memanipulasi Nyonya, menenangkannya dengan mengklaim kalau Sehee tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Jadi Nyonya tidak perlu khawatir. Kembali ke Taesik dan Ahyeon. Taesik mengatakan agar Ahyeon menghentikan aksi balas dendamnya itu. Namun hati Ahyeon semakin membara. Dia berjanji tidak akan membiarkan Sehee begitu saja. Kemudian anak-anak bersama dengan Taesik mendatangi Dr. Park. Dr. Park tentu senang melihat Taesik sudah kembali. Dr. Park juga sudah menyiapkan banyak senjata yang diperlukan untuk anak-anak itu gunakan. Beberapa hari kemudian, para pelanggan Sehee menerima surat dari Sehee yang tertulis, "Apakah kamu mau meretur anakmu? Anakmu cacat, akan kami ganti yang baru." Gila beneran loh ini si Sehee. Dia melakukan ini agar anak-anak yang telah dibeli oleh para orang tua angkat mereka dimusnahkan semuanya. Sehee melakukan hal ini demi menghilangkan bukti apapun. Malam itu, Taesik sendirian menyelinap masuk ke dalam rumah sakit Sehee. Dia mengalahkan salah satu bawahan Junghyun lalu kembali ke markas. Taesik melakukan itu karena dia ingin mengambil ponsel dari salah satu bawahan Junghyun. Kemudian, Taesik memberikan ponsel itu kepada Juan agar mereka bisa melacak dan menyadap apa yang sedang Sehee rencanakan. Dari ponsel tersebut, anak-anak mengetahui kalau Sehee sedang memanipulasi para orang tua angkat agar semua orang tua bersedia meretur anak angkat mereka. Ahyeon jadi bertanya-tanya, kok tumben si Sehee duluan yang nawarin retur anak? Biasanya kan orang tua yang lebih dulu mengklaim ingin meretur anak angkat mereka. Namun dari sekian banyaknya daftar anak-anak yang disetujui untuk diretur, ada 2 anak yang ditunda returnya. Itu karena orang tua angkat kedua anak itu masih galau mau meretur anak mereka apa enggak. Maka karena itu, Juan melakukan penyadapan dari ponsel para orang tua angkat yang masih galau itu. Anak pertama yang masih ditunda returnya adalah Unjo. Orang tua angkatnya sangat menyayangi Unjo. Unjo udah dianggap kayak anak kandung lah gitu. Tapi Unjo menderita kelumpuhan dan membutuhkan biaya 1 miliar won untuk menyembuhkan Unjo. Anak kedua yang masih ditunda returnya adalah Dohyun. Ibu angkatnya bercita-cita agar Dohyun bisa menjadi atlet baseball. Tapi Dohyun mengalami cedera bahu sehingga Dohyun harus melepaskan mimpinya itu. Namun ibu angkat Dohyun masih mencintai Dohyun meskipun Dohyun tidak berhasil meraih mimpinya. Karena itulah Sehee mendatangi ibu angkat Dohyun, mengatakan kalau Dohyun memiliki kelainan DNA, dan mendesak ibu angkat Dohyun agar segera meretur Dohyun. Tentu saja hal ini membuat ibu angkat Dohyun menjadi dilema. Keesokan harinya, Sehee menemui ibu angkat Unjo. Sehee kembali memanipulasi ibu angkat Unjo dengan kata-katanya yang setajam silet. Tentu saja percakapan mereka ini disadap oleh anak-anak. Anak-anak yang mendengar ucapan Sehee merasa sangat kesal. Ya masa anak dianggap sebagai barang gitu? Bahkan Sehee menganggap anak-anak yang gak sempurna sebagai sampah loh. Malam harinya, Taesik serta Ahyeon mendatangi kediaman Unjo untuk berbicara dengan kedua orang tua Unjo. Taesik secara terang-terangan menyatakan kalau dirinya tahu orang tua Unjo sedang galau mau retur Unjo atau enggak. Taesik menyatakan kalau Unjo akan dihabisi jika diretur. Taesik bahkan memberikan bukti dari pengalaman yang dulu. Saat Taesik disuruh menghabisi semua anak-anak yang diretur oleh para orang tua angkat mereka. Ahyeon lalu membuka mulutnya, memberitahu orang tua angkat Unjo kalau dulu dirinya juga dibuang, dan Taesik yang telah menyelamatkannya. Jadi Ahyeon dengan sepenuh hati meminta agar orang tua angkat Unjo nggak melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan para orang tua angkat lainnya. Kita lalu dibawa ke hari H, di mana para orang tua angkat akan meretur anak angkat mereka. Sehee bertanya kepada Junghyun, apakah semuanya sudah siap? Sehee berniat untuk menyingkirkan semuanya. Seperti biasa, Junghyun pun mengikuti apa yang menjadi keinginan Sehee. Di tempat lain, anak-anak bersiap untuk melancarkan aksi balas dendam mereka. Taesik memperingatkan Ahyeon, Somi, serta Juan agar mereka lebih mengutamakan keselamatan mereka daripada aksi balas dendam ini. Sementara Kim menjaga Siwoo di markas mereka. Jadi yang pergi hari ini hanyalah Ahyeon, Somi, Juan, serta Taesik. Di Yayasan Amal Sehee, semua telah disiapkan. Sehee membungkus acara pereturan menjadi kemah keluarga gitu. Sehee mengamati semua ini dari jauh dan kembali bertanya kepada Junghyun,
apakah semua keluarga sudah datang? Jung Hyun menjawab kalau masih ada satu keluarga yang belum muncul. Lalu tiba-tiba aja Sehee teringat akan masa remajanya. Saat itu Sehee bersama ibunya pergi berkemah di sebuah hutan. Ibu Sehee menyuruh Sehee untuk memasak sementara ibu Sehee akan kembali ke mobil untuk membawa beberapa barang. Namun setelah Sehee selesai memasak, dia menyadari ibunya tidak pernah kembali. Yang berarti Sehee juga telah dibuang oleh ibunya sendiri. Kita lalu melihat orang tua Unju akhirnya tiba di lokasi. Ternyata orang tua Unju telah mengganti Unju dengan Ayeon. Jadi Ayeon berpura-pura duduk di kursi roda layaknya Unju agar Ayeon bisa masuk ke dalam lokasi dengan mudah. Malam harinya saat acara hendak dimulai, Ayeon dengan perlengkapan senjatanya menuju ke atap gedung untuk menghabisi Sehee. Namun Jung Hyun memergoki Ayeon dan memukulnya sampai pingsan. Saat Ayeon terbangun, dia sudah berada di dalam acara tersebut. Ayeon duduk bersama dengan orang tua Unju. Sehee lalu memulai acara tersebut dengan mengatakan permainan akan segera dimulai. Setelah aba-aba diberikan, para orang tua langsung mengeluarkan senjata dan mengarahkan senjata itu kepada anak angkat mereka. Para orang tua juga ditodong dengan senjata. Jadi jika para orang tua nggak menghabisi anak angkat mereka, para orang tua yang akan dihabisi. Tentu saja, Ayeon kaget setengah mati melihat kejadian gila ini. Wah, gila sih ini gila. Entah berapa kata gila ada di episode kali ini. Gimana Taesik beserta anak-anak dapat menghukum Sehee. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.